Shalom Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Living Room Community Church. Selamat Hari Jumat Agung atau Good Friday. Nah, hari ini saya ada di Unity Building, di tempat di mana kita biasa ibadah. Saya berdiri di tempat biasanya ini Kowendra dan sekeluarga nih yang suka duduk di sini. Sejujurnya kami dari tim pastoral sudah sangat rindu untuk kita bisa berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama. Tapi memang sampai saat ini pemerintah masih terus menganjurkan untuk kita bisa tetap tinggal di rumah dan menghindari pertemuan-pertemuan dalam jumlah yang banyak. Jadi saya berharap Bapak Ibu tetap bersabar dan mari kita berdoa karena kami percaya bahwa badai itu pasti berlalu Bapak Ibu ya. Dan memang juga harusnya hari ini adalah jadwal dimulainya retret kita Bapak Ibu yang di Sentul. Cuma memang karena situasi ini akhirnya kami memutuskan harus membatalkan retret kita karena kondisi yang sampai saat ini masih belum ada perubahan. Karena itu kami dari tim pastoral nanti akan bersama-sama dengan tim sekretariat dan panitia dalam beberapa hari ke depan akan segera mencoba memulai proses refund atau pengembalian uang atau biaya yang Bapak Ibu telah transfer untuk retret nanti. Dan biaya refund yang akan dikembalikan itu sebesar 100% Bapak Ibu ya. Jadi seluruhnya uang atau biaya yang Bapak Ibu telah transfer untuk retret yang dibatalkan ini akan kami segera kembalikan semuanya kepada Bapak Ibu. Mohon bersabar dan menunggu karena nanti kami dari panitia akan sedang segera memproses proses pengembalian refund ini. Nah, Bapak Ibu terus pantau dan lihat kita punya sosial media Bapak Ibu ya. Dari Instagram, Facebook dan terutama dari WhatsApp grup dan postingan yang dari kami tetap terus untuk bisa memberikan kepada Bapak Ibu setiap hari. Karena segala informasi-informasi akan kami sampaikan dari sana. Kalau Bapak Ibu ingat dan lihat, sekarang hampir setiap hari Bapak Ibu menerima sebuah cuplikan video sharing atau khotbah. Dan itu namanya kami memberi nama adalah jurnal. Di mana Bapak Ibu bisa belajar bersama-sama di situ. Coba dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Sehingga dimanapun kita berada, kita masih tetap bisa bertumbuh bersama-sama. Nah, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Fandi di ibadah Jumat Agung kita. Nah, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Di tengah keterbatasan kami mau datang dengan hati yang haus dan rindu untuk firman Tuhan dinyatakan dalam hidup kami, mengubahkan kami. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan menyertai seluruh ibadah kami dari awal hingga akhir nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kasih-Mu, sukacita-Mu yang melampaui segala akal yang Tuhan lepaskan dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur dan kami siap memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang ada di rumah mengikuti ibadah ini, menyaksikan streaming ini. Puji Tuhan, kita semua bersukacita untuk kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Semua sudah Dia lakukan, pengorbanannya, mujizatnya itu nyata untuk hidup kita. Bahkan sampai saat ini kita percaya mujizat tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Kita mau bersukacita hari ini karena semua kebaikan, semua kebesaran Tuhan. Tapi kita berdoa dulu sama-sama saudara yang terkasih. Kami menikmati semua kebaikan Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau di muka bumi ini Tuhan. Engkau yang terbesar, Engkau yang terajaib, Engkau yang memberikan kami kemenangan. Engkau disalib bagi kami. Tapi Tuhan, Engkau bangkit dengan cara-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Tuhan lakukan. Terima kasih Tuhan. Dan biar kami hari ini merayakan semua hal yang baik, semua hal yang besar. Dan memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu ada di tempat ini, Kuasa-Mu ada di rumah, Kuasa-Mu ada dimanapun untuk setiap jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah streaming ini Tuhan. Kau sentuh mereka dan merasakan kasih Tuhan dan kemenangan itu. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan, di tempat dimanapun kau berada, bawa hatimu yang penuh sukacita. Angkat namanya, puji Dia. Sama-sama kita menyanyikan nyanyian kemenangan ini. Haleluya, sama-sama yuk.
katakan kembali. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala serang. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala senang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Sama-sama bersorak, katakan sama-sama lagi yo. Lagi nyanyikan. Ku menang. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala senang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Amin. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Lagi katakan haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Mari umat Tuhan tetap bersuka cita. Nyanyikan kebesaran Dia karena Dia hidup untuk kita. Yeay. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin, katakan. Sebab Dia hidup, Ku tak gentar. ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Ku tak gentar. tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup. Hidup
besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Dengan sungguh Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. di dalamku, Di dalamku selama-lamanya. di dalamku, Di dalamku selama-lamanya. lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa nggak ada ketakutan yang melebihi kekuatan yang Kau berikan atas kami Tuhan. Apapun kondisi kami hari ini Tuhan, kami mau berkata bahwa kami percayakan Kau Tuhan. Iman kami berkata bahwa Engkau sanggup mengubah segala sesuatu dan kami percaya Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Immanuel, Allah beserta dengan kami. Immanuel, Allah menyertai kami. Kami percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini iman kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan, Kau terlebih besar, lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan, Kau terlebih besar. Ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau Allah yang setia
pada kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar di atas segalanya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan, Tuhan, oh Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Thank you Jesus. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih Tuhan, Kau terlebih besar, tak pernah terlambat. Kau tolong pulihkan
setia. Tak pernah terlambat janjinya. Yesus yang terbesar bagi Pertolongannya tepat pada waktunya. besar bagiku Yesus. Kau berkuasa. Ajar kami percaya akan Kau. Terima kasih Tuhan. Di atas segalanya Kau baik. Thank you for your love, Lord. Ajar kami bersyukur. I worship Ajar kami bersyukur Tuhan. selamanya. Apapun boleh terjadi, tapi kami percaya Tuhan, waktu kami bersama dengan Engkau, kami dapat melewati segala sesuatunya. Hidup kami penuh dengan kemenangan. Hidup kami penuh dengan kemenangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami bingung hari ini Tuhan. Tanpa Engkau kami bimbang, kami gak tahu apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Tapi ini iman kami Bapa, bahwa kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih buat segala yang terjadi. Segala sesuatunya baik Tuhan. Ajar kami sembah Kau. Di setiap musim hidup kami Tuhan, ajar kami tetap sembah Engkau Tuhan. Dalam segala keadaan ajar kami tetap sembah Engkau Tuhan, karena Engkau tetap baik dalam segala keadaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. So I lift my hand, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond, to the one things true. Jesus, it is you. So I lift my hand, oh, so I lift my hand. Angkat tanganmu. And I bring my soul. Ini hidup kami Tuhan. All of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond, to the one things true. Jesus is. Sekali katakan, so I lift my hand. Jesus, so I lift my hand. I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs.
to the one thing's true. Jesus, it is you. Terima kasih Tuhan, kamu dengar sebagian firman-Mu, berdaulat, berkatalah atas hidup kami. Melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami bersyukur, kami percaya, kami diberkati. Yang siap katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mengucap syukur buat kesempatan kembali yang Tuhan beri bagi kita untuk beribadah. Hari ini hari Jumat, 10 April 2020 dan kita jemaat Living Room Community Church kebaktian online oleh karena COVID-19 dan juga himbauan pemerintah untuk stay at home ya, untuk tetap social distancing dan juga physical distancing. Namun demikian tentu kita semua tetap dapat berjumpa lewat media online dan hari ini di Jumat Agung ini kita kembali bersama-sama sebagai satu keluarga LRC Church, kita mau sama-sama nikmati firman Tuhan. Kita akan doa sama-sama buat firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami masih bisa berjumpa bersama-sama dengan teman-teman dan juga saudara-saudara seiman dalam media online. Kami mohon Roh Kudus di hari Jumat Agung ini akan mencerahkan hati kami dan juga menghibur kami semua dimanapun kami berada, di tempat tinggal kami masing-masing, supaya kami dapat melewati Jumat Agung ini dengan satu perenungan dan juga kembali mengingat, meresapi apa yang Yesus sudah lakukan buat kami 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus sudah mati untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Yesus mati untuk memberikan hidup yang kekal bagi kami yang percaya. Maka biar setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kami semua dapat kembali dikuatkan, sambil terus menantikan pemulihan bagi kota-kota kami, bagi bangsa negara kami, bagi kehidupan kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami dimanapun kami berada, karena kami percaya kuasa darah Yesus yang menebus dosa kami, kuasa darah Yesus yang sama juga, yang akan menutup bungkus hidup kami, dan juga menjaga, melindungi kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami siap buat firman Tuhan, urapi kami semua, yang menyampaikan, yang mendengarkan, semua akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu semua, saudara dimanapun Anda berada. Jumat Agung ini tentu kita akan kembali kepada pesan tentang kematian daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan bicara mengenai kematian, ini bicara mengenai salib. Bicara mengenai salib. Hari ini kita akan membahas mengenai salib Yesus yang kemudian akan menjadi salib kita masing-masing dalam setiap pergumulan kita. Karena bicara mengenai salib, bicara mengenai pergumulan antara keinginan masing-masing pribadi dan juga ketaatan kita kepada kehendak daripada Bapa di sorga. Berita salib, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah berubah. Berita salib dari 2000 tahun yang lalu sampai dengan hari ini tidak pernah berubah. Zaman boleh berubah, situasi boleh berubah, keadaan dunia boleh berubah, bahkan gereja-gereja pun bisa banyak berubah. Isi khotbah bisa berubah, penafsiran firman bisa berubah, gaya ibadah, pujian penyembahan semua bisa berubah. Namun pesan daripada Injil tetap sama. Pesan daripada Injil adalah salib Yesus dan juga salib kehidupan kita semua. Karena bicara mengenai mengikut Yesus, kita harus ingat kembali, menyangkal diri, memikul salib. Ini adalah hal yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita, menyangkal diri dan memikul salib. Ada satu orang suci berkata, Santo Bruno dari Cologne, while the world changes, the cross stands firm. While the world changes, ketika dunia bisa berubah, salib tetap sama. Atau dalam bahasa saya, while the church changes, ketika gereja berubah, ketika isi khotbah berubah, ketika gaya hidup kekristenan berubah, salib tetap sama. Oleh karena itu, berita salib tidak pernah out of date. Berita salib selalu up to date. Kita mau melihat firman Tuhan. Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan buat Bapak Ibu sekalian dari kebenaran firman Allah di Jumat Agung ini. Nomor 1, bicara mengenai salib.
Yesus adalah ketaatan. Yesus adalah teladan. Kalau kita ingin berhasil memikul salib, maka kita mesti memandang pada Yesus dengan segala ketaatannya dan juga keteladanannya. Ini yang pertama yang kita tidak bisa lupa dan kita tidak boleh lupa. Bahwa sentralitas iman Kristen kita bukan pada gereja, which is hari-hari ini ditutup juga kan, online semua kebaktian. Bukan pada pendeta, which is berapa banyak dari Anda bisa ketemu dengan pendeta Anda hari ini. Semua juga stay at home, jaga jarak, gak mau deket-deket. Dulu salaman, pelukan, cipika sekarang. Diajak ketemu aja susah, mau janjian aja takut. Nanti dibubarin sama polisi, Satpol PP dan sebagainya. Jadi sentralitas iman Kristen bukan di situ. Sentralitas iman Kristen adalah Yesus. Ini yang pertama yang saya mau ingatkan buat kita sekalian, bahwa Yesus adalah teladan ketaatan. Kita membaca firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ke-6 sampai ke-8 sebetulnya, tapi kita bahas 2 ayat dulu. Dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini penting. Hendaklah saudara dan saya sebagai Kristen, orang-orang Kristen dalam hidup ini menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Bukan dalam rohaniawan, bukan dalam pendeta, dalam pastor, bukan dalam siapapun, bukan pada manusia siapapun. Tapi hendaklah hidup kita fokuskan, kita tujukan untuk memiliki pikiran dan perasaan yang selaras, yang sepadan dan sejalan dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena pendeta pun belum tentu sejalan dengan Yesus, rohaniawan pun belum tentu sepikiran dengan Yesus, pendoa pun belum tentu seperasaan dengan Yesus. Tapi mari kita belajar untuk mencari pikiran dan perasaan Yesus, tentu lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi Jumat Agung mengingatkan kita kembali, Yesuslah fokus iman Kristen kita. Jangan mengganti dengan yang lain. Dan hari ini sekali lagi, karena COVID-19, semua social distance, semua physical distance, namun Yesus tetap berkata, I will be with you forever. I am Immanuel, akulah Allah Immanuel yang akan menyertai engkau senantiasa sampai kapanpun juga. Amin. Oleh karena itu, tetap berfokus pada Yesus, karena dialah teladan ketaatan kita. Di manakah Yesus memberikan teladan buat kita? Lanjutkan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Wow, this is amazing. Yesus adalah 100% Allah. Namun dalam sebuah peristiwa kenosis, Yesus tidak melepaskan kealahan, namun dia menjadi manusia, 100% manusia. Ada banyak perdebatan tentang hal ini. Kita di LRC Church, kita pernah membahas ini kristologi dalam apologetik kita ya, kelas-kelas di weekdays. Yesus yang adalah 100% Allah, dia mengosongkan tanda kutip kenosis untuk menjadi manusia. Mengapa demikian? Supaya dia sebagai Allah bisa ikut merasakan, bersimpati dan berempati dengan kehidupan kita manusia. Saya diceritakan dulu, kaisar-kaisar di Cina, dalam singgasananya yang maha besar, tidak sebesar Allah tentu saja, namun cukup besar lah ya. Nah mereka dalam tahta masing-masing, para kaisar tidak sungkan, tidak segan untuk melepaskan jubah kekaisarannya, meninggalkan tahta kekaisarannya, meninggalkan kerajaan kekaisarannya untuk turun memakai atau mengenakan jubah rakyat biasa, kemudian ke pasar-pasar, ke pantai-pantai, ke kampung-kampung, ke desa-desa, berinteraksi, berjam-jam, bahkan berhari-hari tinggal bersama-sama dengan rakyatnya. Supaya apa? Supaya dia bisa mendengar keluh kesah kehidupan dan juga pergumulan rakyat yang dia pimpin, yang dia perintah. Supaya ketika dia kembali ke singgasana, dia tahu kebijakan apa yang dia mesti buat, keputusan apa yang dia mesti ambil untuk kesejahteraan rakyatnya.
Lebih kurang cerita kenosis seperti demikian. Yesus yang berada di singgasana maha besar, dia tanggalkan itu semua. Kemudian dia turun ke dalam dunia menjadi manusia supaya bisa bersimpati, berempati dengan kita, bahkan mati sebagai manusia menggantikan kita, menebus dosa-dosa kita. Jadi Yesuslah teladan daripada ketaatan. Dia tidak mempertahankan keilahian sebagai milik yang harus dia pegang terus. Kita belum jadi Allah dan kita pun gak bakal jadi Allah. Paling kita baru jadi bos, baru jadi CEO, baru jadi manajer, jadi direktur, jadi pendeta, jadi gembala senior. Kita baru segitu. Tapi apakah kita siap melepaskan jabatan yang kita kenakan? Apakah kita siap turun ke bawah tanpa embel-embel jabatan itu? Siap gak kita mengosongkan diri dan melepaskannya? By the way, siap gak siap, satu saat pasti lepas juga kalau kematian datang menjemput. Betul gak? Pasti lepas juga. Karena Yesus memberikan sebuah keteladanan buat kita. Dia datang ke dalam dunia. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, kenapa Yesus jadi manusia sih? Sebenarnya tujuan cuma satu, supaya bisa mati itu aja. Memang dia menyembuhkan, ya, dia berkhotbah, dia mengajar, dia memilih rasul. Dia lakukan hal-hal yang hebat ketika dia hidup 2000 tahun yang lalu. Namun tujuan utama Allah jadi manusia supaya bisa mati. Karena Allah gak bisa mati. Sedangkan upah dosa itu maut, artinya mati. Dan kita semua yang punya dosa, kita pasti mati. Maka Yesus yang adalah Allah, dia menjadi manusia supaya tujuan utamanya dapat terpenuhi. Mati karena dosa yang ditanggungnya. Karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu Jumat Agung mengingatkan kita kembali betapa besarnya kasih Allah buat kita. Yesus mati buat kita. Yesus mati buat saudara dan saya. Supaya kita yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Nah, kematian Yesus yang kita peringati sebagai hari Jumat Agung ini adalah wujud nyata teladan ketaatannya bagi kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ketaatan artinya siap melepaskan hak atau keberhakan. Manusia suka menuntut hak. Ini hak saya, ini hak saya, ini hak saya. Kalau gue berhak mau apa? Nah, kita manusia bergumul, bertarung, bersaing, ribut sana sini. Karena masing-masing merasa dia punya hak untuk mendapatkan, untuk menerima. Yesus, dia yang sudah jadi Allah. Gak usah tuntut siapapun, kapanpun dia tetap Allah. Dia lepaskan keberhakannya itu. Haknya sebagai Allah, dia lepaskan ketika menjadi manusia. Maka bicara mengenai ketaatan adalah bicara mengenai kesiapsediaan melepaskan hak. Filipi 2 ayat 7-8. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Mati di kayu salib. Yesus melepaskan hak. Sebagai Allah dia gak bisa mati. Sebagai Allah dia gak bisa berdosa. Maka dia melepaskan keberhakannya sebagai Allah dan jadi manusia. Which is bisa mati dan bisa berbuat dosa. Ini jadi bahan perdebatan ya. Sebagai Allah Yesus tidak bisa berdosa. Sebagai manusia, kepercayaan saya, keyakinan saya, apa yang saya pelajari dari Kristologi, sebagai manusia, Yesus bukan tidak bisa berdosa, tapi dia bisa tidak berdosa. Jadi kalau Yesus mau, bisa-bisa saja dia berbuat dosa. Kalau Yesus mau, untuk menunjukkan, membuktikan bahwa dia adalah manusia sejati, maka kita jangan cabut kemampuan dia sebagai manusia untuk taat atau untuk tidak taat. Sebagai Allah dia pasti taat. Sebagai manusia ketaatan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Supaya apa? Supaya salib ada maknanya. Sebab kalau Yesus tidak bisa berbuat dosa, salib nggak ada artinya. Itu omong kosong, itu cuma drama.
Sedangkan Yesus bukan drama king hari itu, dia bergumul seperti kita bergumul. Dia susah seperti kita susah, dia menderita seperti kita menderita. Dan itu bukan kaleng-kaleng saudara. Yesus benar-benar memikul salibnya. Yesus benar-benar mengosongkan dirinya dan Yesus benar-benar taat. Dan dia membayar harga ketaatan lunas. Seperti kita pun harus membayar harga ketaatan kita. Mungkin dengan darah dan juga air mata. Jadi sekali lagi, sebagai Allah, Yesus tidak bisa berdosa. Sebagai manusia, Yesus bisa tidak berdosa. Namun sebagai pribadi Allah 100% dan manusia 100%, saya sepakat dia tidak berbuat dosa. Intinya, Yesus tidak berbuat dosa. Titik, selesai, finale. Namun untuk sampai pada titik itu, kita pelajari pada sisi kemanusiaannya, di mana Yesus taat, dan dia melepaskan keberhakannya. Well, dia berhak tengking orang yang mau salib dia, bisa nggak bisa? Dia bisa cabut nyawa itu prajurit yang akan memakukan tangan dan kakinya, bisa. Dia bisa panggil tiupan angin keras untuk menghancurkan bukit Golgota sehingga eksekusi hari itu batal, bisa nggak? Bisa. Kenapa dia tidak lakukan? Karena Yesus melepaskan haknya. Demi apa? Demi ketaatan pada kehendak Bapa di sorga. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ikuti teladan daripada Yesus. Ketaatan pikul salib. Yang ketiga adalah ketaatan tentang mengendalikan keinginan. Yesus punya keinginan? Punya. Keinginan yang orisinil? Punya. Bukan kaleng-kaleng? Bukan. Kita pun punya keinginan orisinil, bukan kaleng-kaleng. Betul. Yesus jadi sama seperti kita, manusia apa adanya dan punya keinginan. Maka ketaatan Yesus adalah ketaatan yang dia bayar dengan darah dan air mata bahkan nyawanya untuk mengendalikan, mengekang, menyalibkan keinginannya. Pernah gak Yesus bertolak belakang keinginannya dengan Bapa? Pernah gak? Wah, ini jadi perdebatan teologi nanti saudara ya. Panjang urusannya. Tapi kalau kita baca Matius 26 ayat yang ke-39 dikatakan demikian. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ini Yesus di Taman Getsemane nih. Dia lagi doa, dia maju sedikit, sujud dan berdoa. Katanya, perhatikan, Yesus ngomong begini. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, janganlah seperti yang ku inginkan, janganlah seperti yang aku mau, melainkan seperti yang engkau kehendaki. So Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca ayat ini, kalau Anda katakan Yesus gak bisa berbuat dosa, maka ini keinginan kaleng-kaleng. Ini Yesus main drama di Taman Getsemane, which is dia juga gak bisa keluar dari situ. Yesus bukan kaleng-kaleng, keinginannya adalah keinginan manusia sejati. Seperti kita punya keinginan dan keinginan gak dosa kalau gak dibuahi, betul gak? Keinginan gak berdosa kalau gak dibuahi. Yang membuat keinginan jadi dosa kalau kita buahi dengan perbuatan. Kita bertolak belakang menentang keinginan Bapa di sorga. Yesus di Taman Getsemane, dia punya keinginan yang orisinil. Keinginan yang bertolak belakang berbeda dengan kehendak Bapa. Bapa menghendaki Yesus disalib. Tapi di Taman Getsemane 2 kali, bayangkan 2 kali. Ini gak main-main, Yesus 2 kali memohon. Sekiranya mungkin aku punya keinginan, cawan ini Bapa, lalukan daripadaku. Lalukan daripadaku. Ini keinginanku. Ini keinginanku. Tetapi, ini dia. Tetapi, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ini bagian penutup ini. Dari doa, makanya kalau doa apapun ya, Anda boleh minta apa aja sesuai dengan keinginanmu. Silahkan. Tapi sebelum berkata amin, bilang, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kalau kehendakku cocok dengan kehendakmu, jadi. Kalau kehendakku nggak cocok dengan kehendakmu, aku percaya kehendakmu lebih baik daripada kehendakku. Keinginanmu Bapa lebih baik daripada keinginanku. Ini kita menyalipkan kita punya hati. Menyalipkan kita punya keinginan. Karena bicara mengenai ketaatan adalah bicara mengenai mengendalikan keinginan. Jadi hari ini kalau kita punya banyak keinginan, siap-siap banyak disalibkan. Oke?
Karena salib menjadi begitu powerful ketika ada keinginan yang harus dipotong dan dimatikan. Yesus berhasil melewati Getsemani. Mungkin kita hari ini masih di Getsemani. Kita masih berdoa dan bergumul antara kehendakmu dan kehendakku. Ayolah saudara, ini Jumat Agung. Oke, Good Friday. Let all goodness comes to us. Kita mau semua yang baik datang di hidup kita. Apakah itu yang baik? Kehendak Tuhan. Apapun itu kehendak Tuhan. Makanya, bukan seperti yang aku mau, melainkan seperti yang engkau mau. Yang keempat, ketaatan pada salib melembutkan ego kita. Manusia punya ego. Yesus punya ego enggak? Kalau enggak punya ego, dia bukan manusia. Dia ada demit, jadi-jadian. Yesus punya ego enggak? Punya banget. Kita punya ego? Nah, jawab sendiri ya. Setiap orang pasti punya. Namun ketaatan pada salib di hari Jumat Agung mengingatkan kita kembali. Ketaatan pada salib melembutkan kita punya ego. Mungkin gak mematikan, susah lah mematikan lah ya. Kalau kita masih hidup darah daging bilang mati ego, impossible deh. Saya gak mau muluk-muluk deh, kita realistis aja, kita down to earth aja. Saya gak minta Anda matikan egomu, ya gak bakal bisa dah. Tapi saya mau kita semua sama-sama melembutkan ego kita. Jangan keraskan hati, jangan ngotot, jangan maksa sama Tuhan. Lembutkan kita punya hati. Ada satu contoh di Alkitab. Anda tahu siapakah orang yang paling lembut hatinya di muka bumi ini? Jawabannya adalah Bilangan 12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya lebih daripada setiap manusia yang di atas muka bumi. Alkitab mencatat di kitab Bilangan, which is yang nulis adalah dipercaya Musa juga. Jangan tanya sama saya, sombong banget nih orang ya. Saya nggak mau bahas sombong atau enggak, tapi saya mau bahas fakta kebenaran di balik firman Tuhan. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang di atas muka bumi. Kenapa Musa bisa menulis satu kitab dengan tangannya sendiri dan menuliskan, aku ini orang yang paling lemah lembut di muka bumi, nggak ada orang yang selembut aku hatinya di muka bumi. Kenapa? Ya karena perjalanan hidup Musa. Musa dipanggil Tuhan usia 120 tahun. Hidupnya mudah sekali untuk dibagi. 40 tahun demi 40 tahun. 40 tahun pertama dia ada di Mesir. Dia mendapatkan fasilitas Mesir yang terhebat. Dia mendapatkan pendidikan Mesir yang terhebat. Dia mendapatkan makanan-makanan Mesir yang terhebat. Dia mendapatkan budaya Mesir, gaya hidup Mesir yang terhebat. Semuanya all the best on earth. Musa punya selama 40 tahun. Tapi 40 tahun yang kedua, dia ada di Midian. Semua yang hebat-hebat secara dunia hilang. Dia menjadi seorang gembala, which is hal yang sangat keji di hadapan orang Mesir. Jadi seorang gembala. Hidupnya dari puncak gunung, turun ke lembah yang paling kelam. Selama berapa lama? Bukan 1-2 hari, 1-2 bulan, bukan. 40 tahun juga seimbang. 40 tahun dia memiliki dunia, menikmati dunia. 40 tahun dia kehilangan dunia dan hidup dalam kesepian. Namun 40 tahun terakhir, dia hidup di padang belantara sebagai seorang pemimpin yang sudah dibentuk dan teruji. Dia memimpin lebih kurang 3 juta jiwa bangsa Israel yang tegar tengkuk dan keras hati. Saudara punya jemaat berapa banyak sih? Terbesar berapa? 200 ribu? Musa 3 juta. Karakteristik jemaat Musa, ex-budak. Jemaat Anda masih ada orang terpelajar, masih ada orang banyak duit, masih banyak orang berpendidikan, diajak ngomong juga enak, kalau makan dia yang bayar, itulah jemaat kita barangkali ya. Tapi Musa, ex-budak, tegar tengkuk, keras hati, dan dia memimpin 3 juta orang. Stres dah tuh. Apa enggak amsyong Musa ya? Tapi ya itulah, disitulah Tuhan mengajar sesuatu. Kerasnya kehidupan melembutkan hati kita. Catat baik-baik. Kerasnya kehidupan melembutkan hati kita. Tuhan enggak pakai cara lain melembutkan hati kita. Bukan dikasih kenyamanan, kenikmatan, kemakmuran, berkat. Itu enggak akan bikin lembut, percayalah. Semua itu bikin hati makin ego. Semua bikin hati makin ego. Cara Tuhan melembutkan hati kita, dia bawa kita masuk dalam kehidupan yang keras. Karena kerasnya kehidupan, itulah obat untuk melembutkan hati kita.
Maka hari ini kalau Anda alami hidup yang sangat banyak tantangan, ini mentok, itu mentok, Tuhan punya sebuah agenda, melembutkan hati kita, melembutkan ego kita, supaya kita bisa belajar, give up, surrender, dan berkata, let your will be done, not mine. Biar keinginanmu Bapa yang jadi, dan bukan keinginanku. Itu Jumat Agung. Maka Musa ngomong gitu memang sudah wajar. Jangan ada orang bilang saya lebih lemah lembut daripada Musa ya. Kalau jemaat kita belum 3 juta, ex-budak, goblok, mohon maaf ya. Gak bisa didik, gak bisa diajar. Sampai Tuhan pun sempat ngamuk mau basmi binasakan semua. Dan Musa masih ngomong, oh Tuhan jangan dong. Kalau ini bangsa punah, apa kata dunia? Hei Musa bisa begitu? Kita kalau jadi Musa mungkin kita ngomong, benar Tuhan, betul banget, basmi aja semua. Kalau dibasmi, gue juga enak, betul gak? Tapi Musa bisa ngomong, jangan Tuhan. Bukan berarti Tuhan kehilangan kesabaran, bukan. Tuhan mau tunjukin sama kita, Musa bisa demikian membela bangsa yang gak patut dibela. Musa bisa berdiri di antara Tuhan dan jemaat yang gak penting itu untuk dibela. Itulah wujud nyata kelembutan hati. Kenapa bisa begitu ya? Karena selama 40 tahun terakhir, dia pikul salib sebagai seorang pemimpin. Dia pikul salib sebagai seorang hamba Tuhan yang sesungguhnya, yang berusaha mengejar kehendak Allah bagi umatnya. Dan Musa gak cari keuntungan apapun. Apa untungnya? Gak ada untungnya juga. Untungnya adalah ya dia bisa sampai garis akhir aja tuh. Setelah 120 tahun dia bisa berjalan sampailah dia di bagian selatan tanah perjanjian. Dan ini dia, jeng nih saudara ya. Ini dia, penting banget nih. Saya salut dengan Musa di sini saudara. Ulangan 32 ayat yang ke-52. Tuhan berkata, sebelumnya nih Musa disuruh naik ke Gunung Nebo. Itu Gunung Nebo itu bagian selatan daripada tanah perjanjian. Naik ke puncak lalu bisa lihat sepanjang mata memandang tanah perjanjian bagian selatan. Ayat yang ke-52 dari Ulangan 32 dikatakan begini. Engkau boleh melihat. Garis bawahi kata melihat. Engkau boleh melihat. Kemudian firman Tuhan katakan. Tetapi. Sebentar saudara ya. Ngilang nih. Nah. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu. Tetapi tidak boleh masuk ke sana. Ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Anda bisa bayangkan ya. Musa udah seumur hidupnya dia punya satu visi membawa umat Tuhan sampai ke tanah perjanjian. Di garis finish selangkah lagi dia masuk, Tuhan bawa dia naik ke atas gunung. Dia bisa lihat tanah perjanjian. Setelah dia melihat dan Musa berkata satu langkah lagi dia akan masuk dan finishing well. Tuhan bilang kamu tidak boleh masuk. Kalau saudara jadi Musa, komplain gak sama Tuhan? Ngambek gak sama Tuhan? Kita bisa bilang, Tuhan, gua ini udah seumur hidup loh. I live for this. I live my whole life for this reason. But now, hari ini Tuhan, selangkah lagi, gua udah lihat, gua tinggal sedikit lagi masuk. Tuhan bilang kagak boleh masuk. Tuhan, kalau emang gak boleh masuk, paling gak jangan dikasih lihat dulu dong. Ini udah lihat. Gak boleh masuk. Tuhan ini gak kira-kira kalau menguji. Tuhan ini kalau iseng gak pakai perasaan barangkali ya. Kalau dia gak lihat kan gak muncul keinginan. Tapi ini udah lihat, bayangin ya seumur hidup dia udah berjalan. Di dekat garis finish dia udah lihat. Setelah lihat gak boleh masuk. Kita semua bisa komplain. Karena apa? Kita merasa ini hak saya Tuhan. Ini hak saya. Saya udah hidup seumur hidup untuk ini. Ini hak saya. Saya udah berjuang. Saya udah berusaha. Saya udah sangka diri pikul salib. Ini hak saya. Tapi sekali lagi. Ketika Musa berkata, aku ini paling lemah lembut. You know why? Karena di puncak Gunung Nebo, setelah dia jalani hidup 120 tahun, dan dia lihat tanah perjanjian, selangkah lagi dia masuk dan Tuhan larang dia masuk. Tidak ada sedikit pun kalimat komplain dari mulut Musa. Gak ada. Anda baca bolak-balik. Gak ada dia nangis Bombay, nangis Mumbai. Gak ada.
Gak ada dia komplain sama Tuhan. Anda tahu kenapa? Ya karena Musa memang lembut hatinya. Ketaatan pada salib melembutkan ego kita. Sampai kita berkata, ya udah kalau emang Tuhan gak mau kasih. Ya udah kehendakmu selalu yang paling baik buat aku. Rasanya gak adil, rasanya gak fair. Kayaknya bocengli banget. Tapi kalau emang itu kehendak Tuhan, ya sudah, not my will but thy will. Bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Hari ini Jumat Agung mengingatkan kita kembali. Ketaatan Yesus di kayu salib menang di Taman Getsemane sebetulnya. Kayu salib hanya hasil daripada ketaatan Yesus di Taman Getsemane. Kita semua punya taman Getsemane kita masing-masing. Kalau kita bisa lewati Getsemane dengan berhasil baik, maka salib kita bisa selesaikan dengan baik juga. Jangan lewatkan Getsemane. Getsemane artinya wine press, tempat pemerasan anggur. Di Getsemane hidup kita diperas demikian rupa, supaya menetes anggur yang manis dan harum, yang bisa menyenangkan hati Tuhan. That's Getsemane. Itu Getsemane. Jangan keraskan hati kita. Biarkan Tuhan peras demikian rupa. Biarkan tekanan-tekanan menekan kita. Biarkan kekerasan kehidupan ini menguji membakar kita. Supaya muncul hal yang manis yang belum pernah kita temukan dalam hidup kita. Yang Tuhan kerjakan buat kita hari ini. Oleh karena itu, sekali lagi, pesan salib selalu up to date. Saya akan ulangi sedikit apa yang saya kutip di awal. While the world changes, the cross stands firm. Saint Bruno of Cologne katakan demikian. Dunia bisa berubah, gereja bisa berubah, isi khotbah bisa berubah, denominasi bisa berubah, agama bisa berubah, makin banyak, semuanya bisa berubah. Tapi cross stands firm. Berita salib harus tetap diberitakan dalam gereja Tuhan sampai Tuhan datang. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua dan Jumat Agung kembali memberikan satu pengharapan bahwa ketaatan pada kehendak Tuhan, pikul salib seperti yang Tuhan kehendaki, selalu yang terbaik, yang paling indah, yang menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Tuhan berkati kita semua. Tundukkan kepala kita doa sekali lagi. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, di depan gadget kami masing-masing, di depan TV kami masing-masing Tuhan. Kami menerima firman Tuhan yang kembali menguatkan. Kami tahu situasi hari-hari ini begitu sulit. Gempuran pandemi COVID-19 membuat keluarga tidak bisa berfungsi, berjumpa dengan keluarga yang lain. Bisnis, pekerjaan, pelayanan, kehidupan seolah-olah shutdown. Dan itu mempengaruhi banyak hal di hidup kami. Kami percaya segala yang terjadi selalu atas izin daripada Tuhan. Dan ketika ini semua terjadi, barangkali memang Tuhan mau kami memikul salib kami lebih sungguh-sungguh lagi. Salib keluarga, salib keuangan, salib pekerjaan, salib pelayanan, salib gereja, salib anak-anak, salib orang tua, salib hubungan, segala salib yang Tuhan bebankan di pundak kami. Tuhan mau kami tetap pikul dengan hati yang belajar taat pada kehendak Allah, taat pada keinginan daripada Bapa, supaya keluar daripada musibah atau bencana wabah ini, hidup kami tidak sia-sia, ada anggur manis yang muncul, ada air anggur manis yang menyenangkan hati Tuhan, yang dapat memuliakan hati Bapa dan jadi berkat buat orang banyak. Setiap kami punya Getsemane kami masing-masing, setiap kami punya gunung Nebo kami masing-masing, namun setiap kami punya Allah yang sama, dan setiap kita menyembah Yesus yang sama. Kalau Yesus taat sampai mati di kayu salib, dan Bapa memperkenankan Yesus senantiasa, maka kita juga bisa mengalami hal yang serupa. Tetap berfokus pada Bapa, berpegang pada Yesus, dan terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga, itu akan jadi hal yang luar biasa untuk kemenangan-kemenangan kita raih. Haleluya. Every day I
see. Blind man walking down the street. We don't know what to do. Just looking for the answer. How long we have to wait when there is nobody out there. Now is the time. Now is the time to wake up. One voice. With one voice together we sing. I will take up my cross. I will go where you want me to. I will not be afraid, 'cause my trust is I will take up my cross. I will take up my cross. I will go where you want me to. I will not be afraid, 'cause my trust in you. My trust in you. My trust in you. Bapak Ibu semua, sekarang kita akan melakukan perjamuan kudus. Di rumah Bapak Ibu segera mari siapkan roti dan minumannya dan kita akan mulai bersama-sama. Yang pertama mari kita angkat roti di tangan kita sama-sama. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena tubuh-Mu inilah kami ada di sini. Kau menyerahkan tubuh-Mu, menyerahkan nyawa-Mu sehingga harusnya kami yang mati menjadi hidup. Karena Engkau yang hidup menjadi mati untuk hidup kami. Hari ini waktu kami makan ini kami menghormati dan menghargai pengorbanan-Mu. Waktu kami percaya, waktu kami makan bersama-sama, kami manunggal sama Tuhan. Kami hidup di dalam Engkau dan Engkau hidup di dalam kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami siap memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kita bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur karena bilur-bilur-Mu di kayu salib kami disembuhkan, darah-Mu dicurahkan, sakit penyakit kami disembuhkan dari semuanya. Kami percaya perlindungan darah Kristus yang sempurna ini yang akan melindungi kami, memelihara kami sampai kapanpun juga. Dan hari ini untuk kami minum bersama-sama, kami menghargai pengorbanan-Mu. Kami dengan iman percaya bahwa pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang nyata ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami minum. Mari kita bersyukur bersama-sama. Kami bersyukur buat hari ini. Kami tahu ini gak nyaman, kami gak terbiasa melakukan ini seperti ini. Tapi kami belajar hari ini dengan segala situasi pun kami tetap percaya pengharapan kami kepada Tuhan gak kendor sama sekali. Tapi kami tahu bahwa pemeliharaan Tuhan juga melindungi hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita berkata, amin. Kita akan doa berkat sama-sama. Saya mengangkat tangan, Anda juga berdoa sama-sama dimanapun Anda berada, mengangkat tangan juga boleh. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya segala berkat, kuasa dan mujizat dari Allah Bapa, kasih, penebusan dan pengampunan dari Allah Anak, penghiburan, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dalam kehidupan pribadi, keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan studi, perjodohan, kesehatan, keuangan, anak cucu, mantu, cita-cita dan masa depan, hari ini sampai selama-lamanya, Immanuel, Allah yang hidup beserta kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan berkati kita semua.